Al-Imam Atha mengatakan majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Al-Imam Atha mengatakan satu majelis ilmu seperti ini itu bisa menggugurkan 70 majelis buruk yang ada di sekitarnya. Misalkan di situ, mohon maaf, ada tempat perjudian, di situ ada tempat maksiat ini, di situ ada tempat orang minum minuman keras, di situ ada orang ini. Itu semua dosanya digugurkan oleh Allah gara-gara satu majelis seperti ini. Makanya kenapa di Indonesia alhamdulillah jarang turun balak dari Allah? Karena berkahnya majelis ilmu. Kalau gak ada majelis ilmu seperti ini, itu gara-gara orang-orang judi, gara-gara orang minum minuman keras, gara-gara orang pakai narkoba dan semuanya itu pasti Allah setiap hari kirim balak begitu. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian dengan hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bersolawat, memuji dan memuja daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita dan benar-benar kita yakini semoga turun daripada banyak rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan desa Sungai Sipai. Sungai Sipai itu desa ya? Apa? Bahasanya desa? Betul ya? Alhamdulillah, tidak salah saya. Padahal saya tadi nggak tahu ini desa apa bukan, gitu ya. Masya Allah, desa Sungai Sipai, Martapura, semoga diberikan menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi desa yang makmur, menjadi desa yang barokah, dan seluruh penduduknya sejahtera insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini dihadiri para guru, dihadiri para habaib, dihadiri para tokoh agama luar biasa. Khususnya kami sebut Khadimul Majlis Ta'lim Hidayatus Salikin, beliau Guru Sufyan, semoga beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para guru, dan juga kepada Bapak Haji Fauzan, dan juga para tokoh agama, habaib, tokoh masyarakat yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat, dan juga jajaran pemimpin daripada desa dan juga staf-stafnya yang hadir, dan kepada hadirin hadirat sekalian pecinta Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, luar biasa. Majelis Ta'lim Hidayatus Salikin, walaupun saya pertama kali hadir, namun saya benar-benar senang untuk menghadiri majelis ini. Masya Allah, terlebih saya di sini melihat banyak daripada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, dan juga kakak-kakak, adik-adik sekalian yang hadir di sini luar biasa bersemangat untuk menghadiri majelis ini. Insya Allah semuanya dibayar secara lunas oleh Nabi Muhammad SAW, mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Menghadiri majelis itu bukan adalah perkara yang remeh. Menghadiri majelis adalah satu ibadah yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memiliki pahala yang sangat besar. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Huduru majlisi ilmin khairun wa afdal min salati alfi rak'ah wa min alfi iyadati marid wa min alfi huduri janazah." Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlisnya orang alim, menghadiri majlisnya para ulama, itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Bahkan tidak hanya lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat, Nabi Muhammad SAW melanjutkan, lebih afdal daripada 1000 kali menjenguk orang sakit,
dan juga lebih afdal daripada 1000 kali mengantarkan jenazah. Tahukah bagaimana pahala daripada sholat sunnah? Kadang kita sholat sunnah duha 2 rakaat saja berat rasanya. Ini bagaimana kalau kita sholat sunnah 1000 rakaat? Tapi disebutkan oleh Nabi, menghadiri majlis seperti ini itu lebih afdal, lebih mulia, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Antum gak perlu capek-capek sholat sunnah 1000 rakaat, antum setiap malam cari majlis, itu sudah setara bahkan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Tidak berhenti di situ, dilanjutkan oleh Nabi, bahkan lebih baik daripada 1000 kali menjenguk orang sakit. Disebutkan dalam riwayat, pahala menjenguk orang sakit itu disebutkan, man 'ada maridan fis sabah istaghfiruna lahu 70,000 malakin ilal masa. Barang siapa orang yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan memintakan ampun untuk dia sampai sore hari. Wa man 'ada maridan fil masa yastaghfiruna lahu 70,000 malakin ila sabah. Barang siapa orang menjenguk orang sakit, satu orang sakit di sore hari, maka 70.000 malaikat akan membacakan ampunan untuk dia hingga pagi hari. Itu baru satu orang sakit. Tadi disebutkan berapa oleh Nabi? 1000. Udah hitung sendiri ya, jangan suruh saya hitung. Itu kira-kira berapa malaikat yang membacakan ampun untuk antum semuanya. Tidak berhenti di situ, dilanjut oleh Nabi, barang siapa orang yang menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada 1000 kali mengantarkan jenazah. Ya, kira-kira ada yang tahu di sini berapa fadilah, apa keutamaan daripada menghadiri jenazah? Barang siapa orang yang menyolati lalu mengantarkan sampai kuburan, maka dia mendapatkan pahala qirotain. Dia mendapatkan pahala 2 qirot. 1 qirot itu pahala seukuran 1 gunung Uhud. Antum kalau di Madinah akan tahu ada satu namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ya bukit, ya cuman besar. Itu Allah berikan pahala 2 Gunung Uhud bagi orang yang 1 kali mengantarkan jenazah dari sholat sampai di kuburan. Kalau dia sholat saja nggak sampai mengantarkan sampai kuburan, cuma dapat 1 qirot, cuma dapat 1 Gunung Uhud. Tapi lumayan. Ya, kira-kira kita mau dapat pahala 1 gunung Uhud itu kapan lagi coba? Ya, ini apalagi kalau antum sampai mengantarkan sampai kuburan, itu bisa mendapatkan 2 gunung Uhud pahala. Ini Nabi menyebutkannya 1000. Ya, sudah 1000 kali sholat jenazah, 1000 kali sholat sunnah, kemudian 1000 kali menjenguk orang sakit, 1000 kali mengantarkan jenazah. Itu tidak sebanding, ya lebih baik sekali dia menghadiri majelis ilmu. Guru daripada guru saya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, yaitu guru sekaligus mertua dari guru saya Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan fadilah ini bahkan bisa didapatkan orang walaupun dia hanya duduk 5 menit saja di majelis itu. Antum kira-kira di sini ada 5 menit ya? Tapi jangan 5 menit terus kabur ya. Ya, oh udahlah kata Habib 5 menit udahlah, saya 5 menit cukup pulang. Ah, janganlah. Ya, lah kira-kira kalau beliau ngomong 5 menit saja antum sudah bisa dapat, gimana kalau antum bisa duduk bermenit-menit hingga berjam-jam di sini? Pasti akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Maka antum kalau ada dengar majelis maulid, majelis sholawat, majelis ilmu, hadir. Jangan, ini sayanglah ada sinetron bagus nih sekarang. Wah, ini saya biasanya episode ini nggak pernah ketinggalan ini. Wah, saya ngikutin ceritanya. Janganlah. Nanti bisa lihat di YouTube. Sekarang lihat di TV, bisa ada di YouTube juga. Udah, kalau antum pengikut sinetron, pengikut setia sinetron, lihat di YouTube. Jangan gara-gara lihat sinetron sampai ada waktunya ada majelis ilmu, ada majelis taklim nggak hadir. Rugi. Hadir lihat sinetron itu nggak ada pahalanya. Tapi kalau antum sampai bisa lalai dengan ibadah kepada Allah, bisa jadi dosa. Mending antum gunakan untuk hadir majelis ilmu, hanya mungkin sejam 2 jam antum dapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dari itu, majelis ilmu seperti ini, majelis sholawat seperti ini, itu bagus kalau diadakan di satu desa atau di satu rumah. Karena apa? Karena disebutkan oleh Al-Imam Atha, disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi. Al-Imam Atha mengatakan majlisu ilmin yukaffiru 70 majlisan min majalisil lahwi.
Imam Atha mengatakan satu majelis ilmu seperti ini itu bisa menggugurkan 70 majelis buruk yang ada di sekitarnya. Misalkan di situ, mohon maaf, ada tempat perjudian, di situ ada tempat maksiat ini, di situ ada tempat orang minum minuman keras, di situ ada orang ini. Itu semua dosanya digugurkan oleh Allah gara-gara satu majelis seperti ini. Makanya kenapa di Indonesia alhamdulillah jarang turun balak dari Allah? Karena berkahnya majelis ilmu. Kalau gak ada majelis ilmu seperti ini, itu gara-gara orang-orang judi, gara-gara orang minum minuman keras, gara-gara orang pakai narkoba dan semuanya itu, pasti Allah setiap hari kirim balak ke kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya beruntung. Makanya kalau ada majelis ilmu itu dihadiri, disyukuri. Alhamdulillah ada majelis ilmu. Oke lah saya hadir, biar saya juga dapat berkah di majelis itu. Gitu ya. Maka majelis ilmu seperti ini harus dirawat. Termasuk majelis ta'lim hidayatus salikin, semoga diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus istiqamah. Karena majelis seperti ini adalah menjadi penangkal daripada semua balak yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, terlebih majelis ini juga kita memuji daripada nama Nabi Muhammad SAW. Kita menyebut nama beliau, kita bersolawat, memuji, membaca sejarah beliau melalui maulid Sentuh Durar. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan la syakka wala raib anna dzikran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa thana alaihi wa ta'did manaqibihi wa fadailihi hiya min ajallil qurbat wa a'dhami ta'at wa hiya min al-muqawiyati lil iman. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad Sahibur Ratib, yang ratibnya sering kita baca setiap hari, beliau mengatakan tidak diragukan lagi dan tidak dipungkiri bahwasannya menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan kita bersolawat, menyebut nama beliau, watkana alaih, dan memuji beliau dengan bacaan qasidah yang dibacakan tadi, wa ta'didan manaqibihi wa fadailihi, kemudian kita membaca biografi dan membaca daripada sifat-sifat keutamaan beliau. Apa kata Imam Abdullah bin Al-Haddad? Hadza min ajallil qurbat wa afdhali ta'at. Ini adalah menjadi ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling agung. Dan hal yang seperti ini bisa memperkuat iman kita. Antum insya Allah kita semuanya duduk di majelis ini yang mungkin datang di sini dengan dalam keadaan iman yang lemah, kita pulang membawa iman yang kuat seperti baja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkuat iman kita. Iman kita kuat, maka insya Allah kita semuanya akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah segala kebaikan melalui wasilah Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada wasilah yang paling kuat menuju kita kepada Allah. Tidak ada wasilah yang paling berkah, yang paling mulia untuk kita menuju Allah, untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali melalui pintu Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Makanya sering-sering hadir majelis maulid, sering-sering hadir majelis sholawat. Ini yang bikin kita dikenal sama Nabi. Ya, kita yakin sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Sentuh Durar, beliau mengatakan, jam'iyatul maulid jam'iyatul majhudah wa la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir. Perkumpulan maulid adalah perkumpulan yang disaksikan oleh penduduk langit. Allah, para malaikat semua menyaksikan daripada perkumpulan maulid. Wala syakka annahu sallallahu alaihi wasallam hadir. Ditambah oleh Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi, bahwasannya Nabi pasti hadir di tempat itu. Ya. Nah, maka ketika Nabi hadir, otomatis wajah kita satu persatu dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa umatku yang suka hadir majelis maulid? Ini siapa ini? Dilihat satu-satu. Nanti harapan kita, ketika nanti kita mengemis-ngemis syafaat beliau di hari kiamat, beliau sudah mengenal wajah kita. Masya Allah, hadza fulan. Ini sering hadir majelis maulid ini. Ini biasanya hadir majelis hidayatus salikin. Ini biasanya hadir majelis ini. Ini biasanya hadir majelis maulid. Baik, marhaba, ayo masuk. Ditarik sama Nabi, akhirnya dia bisa masuk golongan Nabi Muhammad SAW. Ini siapa ini? Bentar. Asing saja muka kamu. Gak pernah hadir majelis maulid ini. Kelihatan wajahnya gak pernah bercahaya ini. Wajahnya kusam, wajahnya suram, gak pernah hadir majelis sholawat. Udah, sana, stop dulu. Bisa jadi seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita hadir majelis seperti ini, salah satu niat kita adalah caper. Bukan caper sama orang. Ini hadir majelis kadang gara-gara saya kalau hadir majelis gak enak lah sama tetangga. Nanti saya jadi omongan orang. Masa saya gak ada pernah hadir majelis maulid?
Nanti dikira golongan sebelah saya gara-gara hadir maulid. Ya, ini jangan-jangan orang ini golongan sebelah ini gara-gara dia nggak mau hadir maulid. Ya udahlah, daripada ditutur seperti itu saya hadir lah. Ini niatnya udah nggak baik. Salah satu yang kita niatkan dalam sini caper. Betul, harus caper, tapi capernya sama Nabi Muhammad SAW. Kita cari muka sama Nabi Muhammad. Kita kepingin wajah kita dilihat sama Nabi Muhammad. Kita kepingin diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Sehingga harapan besar nanti ketika di hari kiamat, Nabi Muhammad sudah hafal dengan wajah kita. Masya Allah, hadza fulan rajin untuk hadir majelis salawat. Ayo bismillah, masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira kita kepingin gak digitukan sama Nabi Muhammad? Kepingin gak? Pasti kepingin. Naudzubillah min dzalik, kalau Nabi Muhammad gak kenal sama kita. Akhirnya ini fulan gak pernah baca sholawat, gak pernah hadir majelis maulid. Bentarlah, skip dulu lah ini. Nanti aja. Ya, dipikir berulang-ulang lah. Nanti orang ini bisa masuk apa enggak. Begitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan-jangan takutnya diusir-usir, ujung-ujungnya neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita nggak mau seperti itu. Ya, maka bersyukur. Alhamdulillah, termasuk Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Martapura dan semuanya ini luar biasa. Semuanya pecinta Nabi Muhammad. Semuanya majelis maulid bertebar di mana-mana. Nggak harus nunggu bulan Rabiul Awal. Nggak harus nunggu bulan Rabiul Awal. Setiap malam saya yakin di sini semuanya hidup dengan maulid Nabi Muhammad. Maka saya yakin semua di Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia adalah tempat yang penuh dengan berkah karena dihidupkan dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu ulama namanya Abu Musa Az-Zarhuni. Beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini umatmu, Masya Allah, semuanya merayakan maulidmu, wahai Nabi Muhammad. Ini salah satu dalil ya, yang kita yakini bahwasannya maulid itu adalah perayaan yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad gak pernah secara jelas melalui lisannya bahwasannya maulid itu beliau cintai, tidak pernah. Karena memang maulid seperti ini memang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi Al-Imam Abu Musa Az-Zarhuni beliau mengatakan, bertanya, laporan sama Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ini umatmu Masya Allah semuanya merayakan maulidmu, gimana pendapatmu? Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam mimpinya Abu Musa Az-Zarhuni, beliau mengatakan, man fariha bina farihna bih. Siapa yang cinta dengan kita, siapa yang gembira dengan kelahiran saya, kata Nabi Muhammad SAW, farihna bih, aku juga suka sama dia. Aku juga cinta sama dia, aku juga gembira dengan adanya dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka siapa di antara kita yang suka gembira dengan maulid Nabi Muhammad SAW, kita, kabar gembiranya adalah kita termasuk yang digembirakan oleh Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira senang nggak kalau kita digembirakan oleh Nabi Muhammad? Sudah selesai, hidup kita bahagia dunia akhirat kalau kita tergolong orang yang dibahagiakan oleh Nabi Muhammad. Kita menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Coba kita alhamdulillah lahir dalam keadaan muslim, lahir dalam keadaan menjadi umat Nabi Muhammad, lahir dalam keadaan kecil. Kita sudah dikenalkan Nabi Muhammad oleh orang tua kita. Kita sudah dikenalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Bahkan keutamaan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu tidak hanya didapatkan oleh kita sebagai orang muslim, bahkan orang kafir, orang yang jelas-jelas memusuhi Nabi pun mendapatkan daripada keutamaan tersebut. Sebagaimana kita ketahui semua, Abu Lahab, ya, Abu Lahab itu paman Nabi, ya, cuman gara-gara dalam satu momen sedikit saja, momen sebentar saja, ketika diketahui bahwasannya keponakan, yaitu anak daripada kakaknya, apa perlu 2 mic? Enggak, 1 mic aja. Ya, anak daripada kakaknya, ya, atau anak daripada saudaranya itu Sayyidina Abdullah itu lahir karena Sayyidina Abdullah, ayah Nabi, itu adalah saudara yang paling dicintai sama semua saudaranya. Ya, semua saudaranya cinta sama Sayyidina Abdullah. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah sudah meninggal, ya, cuman ketika Siti Aminah melahirkan anak daripada Sayyidina Abdullah, itu Abu Lahab yang asalnya sifatnya itu keras, sifatnya itu bengis, tapi dia bahagianya luar biasa karena kelahiran keponakan dari Sayyidina Abdullah. Padahal dia nggak tahu yang lahir itu adalah akan menjadi orang yang paling menentang daripada Abu Lahab, menjadi orang yang paling ngeselin dari Abu Lahab. Abu Lahab itu paling kesal sama Nabi Muhammad. Dia nggak tahu kalau yang lahir ternyata menjadi seperti itu. Pokoknya dia lahir tahu ini keponakan saya, selesai.
Saking senengnya sampai Tuwaibah Aslamiyah sebagai informan, budak sekaligus yang mengabarkan bahwasannya keponakannya itu lahir. Saking senengnya Tuwaibah itu dibebaskan sama Abu Lahab. Ya, selesai. Kisahnya cuma sesingkat itu saja. Tapi efeknya hingga saat ini Abu Lahab mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Oleh Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi, beliau mengatakan dalam syairnya, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada. Ata annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Fama dhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Al-Imam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimashqi beliau mengatakan, kalau seandainya orang kafir ini saja yang dia sudah dilaknat, sudah dihinakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, coba antum lihat, sebelum surat Al-Ikhlas itu ada namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Itu surat khusus untuk menghinakan Abu Lahab. Saking bencinya Allah sama Abu Lahab. Ya, benci minta ampun sama Abu Lahab. Karena dia adalah promotor yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling membenci dari kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Sayyidina Muhammad. Sehingga saking bencinya Allah sampai dibuat satu surat khusus untuk menghinakan dan melaknat daripada Abu Lahab. Tapi tahukah Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa dengan satu kebahagiaan yang pernah dipancarkan oleh Abu Lahab ketika kelahiran keponakannya itu. Sehingga walaupun sudah dihinakan dalam Al-Quran, dia mengatakan idza kana hadza kafiran ata annahu fi yawmil itsnain da'iman yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Setiap hari Senin, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama mulai malam Senin, dia sudah diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Karena pernah sebentar aja dia suka dan senang atas kelahiran keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, diringankan setiap malam Senin sampai maghrib. Jadi Senin. Jadi kalau hitungan Komariah itu kan dimulai dari maghrib sampai besok maghrib. Itu Abu Lahab liburan. Antum kalau biasanya kerja kan biasanya hari Ahad. Nah, liburnya Abu Lahab itu hari Senin. Malah biasanya orang di sini paling sumpah kalau hari Senin. Aduh, kerja lagi. Udah enak-enak hari Ahad, kok cepet banget hari Ahad ini tiba-tiba hari Senin. Ya, itu mungkin dialami oleh kita, tapi oleh Abu Lahab, kapan hari Senin ini ya? Ya, karena apa? Hari Senin yang biasanya malaikat penyiksa itu mukul 100 kali, cuma dipukul 1 kali. Sekarang hari Senin, kamu jangan lupa ya, sekarang waktu saya diringankan. Ya, dipukul cuma 1 kali pelan. Bahkan dalam kitab Haulul Ihtifal bi Mauridin Nabi karya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di situ dalam Al-Imam Mujazari menjelaskan bahwasannya ada satu orang yang pernah mimpi Abu Lahab ketika dia 1 hari setelah dia mati. Ditanya, bagaimana kabarmu? Ya, saya di neraka. Ya udah, tersiksa saya ini, kata Abu Lahab. Kok pakai tanya kamu? Udah tahu saya di neraka kok masih tanya. Ya, kesel Abu Lahab ya. Ya udah, nasibmu itu gimana lagi? Salahnya kamu ngeselin banget dia semasa hidup. Udah, Abu Lahab menjelaskan, setiap hari Senin saya diringankan azabnya oleh Allah. Bahkan Abu Lahab mendapatkan keringanan, dia menjadi satu-satunya manusia yang bisa minum air di neraka. Abu Lahab itu keluar daripada di antara 2 jarinya air, sehingga dari sini dia bisa menghisap air. Hari Senin dia nggak hanya dipukul, diringankan pukulannya, akan tetapi dia bisa minum air dari 2 jarinya, yang mana seluruh penduduk neraka mustahil bisa minum air. Karena apa? Seluruh penduduk neraka minumannya adalah nanah yang busuk. Jangan dikira di neraka itu ada orang jual air, es, dingin yang dingin. Antum kalau jualan di neraka, antum jadi kaya raya, udah pasti laku. Tapi mana mungkin diizinkan sama Imam Malik, sama malaikat Malik? Gak mungkin malaikat Malik itu, enggak. Ya rugi juga kalau kamu dapat jatah surga, kamu akhirnya masuk neraka juga, gitu ya? Enggak, itu guyonan dikit ya. Dan pasti nggak ditemuin. Oke. Ya, nggak mungkin semua penduduk neraka yang dapat minum air, tapi Abu Lahab, orang yang paling jahat, mungkin di seluruh neraka yang paling jahat itu Abu Lahab. Yang paling Allah benci Abu Lahab.
Tapi Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, menghargai kesenangan sesaat yang pernah dia pancarkan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, sehingga diringankan azabnya di hari Senin di mana dilahirkan oleh Nabi Muhammad, bahkan diberi keringanan untuk bisa minum air dari dua jarinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjutan syairnya tadi, wa ma dhannu bil 'abdil ladzi kana 'umruhu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana kiranya ketika kita sebagai hamba yang mulai dari lahir beragama Islam hingga mati beragama Islam dan seumur hidup kita senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bagi pecinta Nabi Muhammad, kabar gembira untuk kita semua, kita mendapatkan jaminan bisa di surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira bangga nggak jadi umat Nabi Muhammad? Bangga atau tidak menjadi pecinta Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita pertahankan status kita sebagai umat Nabi Muhammad, status kita sebagai pecinta Nabi Muhammad, sehingga kita bisa selamat hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka bismillah, mudah-mudahan majelis Hidayatus Shalihin diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keberkahan, dan guru Sufyan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para habaib, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang hadir semoga dijaga dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirin hadirat sekalian, mudah-mudahan berkahnya hadir majelis Maulid, semua hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, semua urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah, rizkinya diperluas oleh Allah, semua dijauhkan dari segala penyakit dan diberikan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya semua maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.